ketika berbicara masalah potensi bencana di Cilegon, sebagaimana yang dilansir oleh beberapa media kaitan dengan penelitian, ini penelitian loh, nggak macem-macem, dia ada dasar gitu, nggak asal ngomong. Potensinya sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jayasandika dalam podcast Kabar Peneliti. Saya masih di gedung DPRD Kota Cilegon. Sudah bersama saya anggota Badan Musyawarah, anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Demokrat. Di sebelah saya sudah hadir ini dia. Saya manggilnya Kang Muhammad Ibrahim Aswadi. Ibrahim Aswadi. Atau ke Mia. Ya. Dikenalnya dengan Mia. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu. Ya. Gimana kabarnya? Baik Kang, alhamdulillah sehat. Padat agenda kayaknya. Untuk akhir tahun ini luar biasa padatnya Kang. Luar biasa. Paripurna ya. Lain-lain. Ya. Termasuk tahun politik kan? Ya menjelang Ya. santai kita. Lana ya, udah banyak tamu tapi kan. Luar biasa. Kalau tamu padat merayap. Ya, silaturahmi. Saya panggil Kang Mia. Okay. Ini salah satu anggota dewan yang aktif di Medsos ya. Di Medsos ya. Yeah. Beberapa isu sering dilontarkan gitu, dan mengundang banyak perhatian gitu. Dan kalau kita lihat, saya sebelum jauh bicara tentang seperti apa Kang dan yang sangat concern dengan isu lingkungan, saya ingin menanyakan sebetulnya kami ini latar belakangnya dari mana sebelum di dewan itu apa itu kegiatannya gitu. Oke, Kang Yadi. Yang pertama saya harus sapa dulu nih ya. Selamat pagi Kabar Banten TV. Pada hari ini saya diundang untuk podcast. Sukses terus Kabar Banten TV dan selamat menyaksikan. Yang pertama Kang Yadi, kaitan dengan masalah background saya ya, sebelum menjadi anggota DPRD, tentu saya ini sebagai aktivis 98 Kang Yadi. Aktivis 98, aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan, aktif di beberapa organisasi nasional kayak KNPI dan sebagainya. Yang pertama itu, yang kedua tentu saya sendiri kan dari kampung Kang Yadi. Melangkah ke politik ini nggak ujuk-ujuk nih. Langsung jadi begitu sahabat. Memang perlu pembelajaran ya, perlu try memasuki dunia politik. Itu kan sebuah tantangan ya bagi kita generasi muda nih. Makanya jangan alergi dengan politik menurut saya para pemuda hari ini. Karena apa? Karena hajat hidup berbangsa bernegara itu hampir bisa dipastikan diatur dengan politik, ya kan? Kebijakannya. Terus dari perjalanan itu saya di organisasi, lantas mencoba belajar ya karir di dunia politik pada tahun 2004 sebenarnya ini, bukan hari ini. 2004 saya nyalek tuh waktu pertama lulus kuliah. Lulus kuliah langsung nyalek 2004 di partai partainya Pak Adi Sasono dulu. Itu di DPRD kota saya nyalek. Yang kedua, saya tidak putus asa, terus belajar, try lagi di Gerinda di Provinsi Banten. Tinggal di provinsi. Iya, pindah ke Provinsi Banten nyaleknya. Jadi hampir lah, sebentar lagi, sedikit lagi tuh. Akhirnya tidak jadi juga. Ketiga kali, Kang Yadi, takdir dari Allah ya. Saya mencoba tidak putus asa. Ketiga kali saya mencoba mendaftarkan diri sebagai caleg ya dari Partai Demokrat. 2019 alhamdulillah ditakdirkan. Jadi kata kuncinya semangat,
jangan putus asa, terus belajar gitu. Bagi anak-anak muda sekarang kan kadang-kadang ya tadi itu ya, oh ngapain sih berpolitik? Tapi setelah saya masuk penting sekali, penting. Karena itu saya berprinsip bahwa masalah-masalah berbangsa bernegara terutama di daerah kita ini diatur domainnya domain politik, kebijakannya tersalurkan melalui politik gitu kan. Nah, sebelum masuk kita kan sudah tahu bahwa politik konon katanya A B C D. Yang Mia mendengar itu tapi kemudian lanjut aja gitu. Ya saya sih berpikir begini ya, dinamika persepsi orang-orang bahwa politik itu mahal, politik itu kejam, politik itu kotor dan sebagainya. Sebenarnya itu simpel, bagaimana kitanya sih mentreatmentnya. Mau dibawa kemana gitu kan? Kita berpolitik ini. Kalau berpolitiknya niatannya untuk membantu kepentingan rakyat, saya pikir menarik kan, menarik. Banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan. Banyak hal yang harus kita dorong kepentingan rakyat itu kan. Masalah-masalah kemiskinan, masalah pengangguran. Misalnya kebetulan saya di Komisi 2 kan, itu selalu menjadi diskusi harapan besar masyarakat. Masalah pendidikan, masalah kesehatan kan. Masyarakat selalu berkutat diskusinya di sekitaran itu. Dan kebetulan saya demen gitu dari dulu. Ngopeni masyarakat itu. Sekarang ada di pagar paling depan dalam hal penentu kebijakan. Iya. Bagian dari itulah. Bersama-sama dengan eksekutif kan di dalamnya kita mentreatment bagaimana kepentingan masyarakat banyak itu terakomodir gitu. Kita dorong, kita perjuangkan semaksimal mungkin melalui parlemen. Dan ketika sudah di dalam kan gimana? Apakah memang memperjuangkan itu tidak langsung begitu saja gitu ya? Ada banyak proses juga. Iya. Tuntutan semakin besar. Iya. Emang harapan masyarakat itu banyak sekali ya, terutama kaitan-kaitan yang dengan urusan-urusan masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Di satu sisi, di sisi lain tetap kita perjuangkan, kita ikhtiar secara maksimal di parlemen, secara kolektif kolegial ya dengan kawan-kawan anggota DPRD yang lain. Tapi tentu itu kan ada proses ya, ada aturan, ada regulasi yang mengatur. Tapi banyak hal yang sudah kita dorong ya, kita lakukan di parlemen ini. Beberapa kali di parlemen kita punya perda inisiatif, terutama dari Komisi 2 ya lahir ya. Bagaimana masalah perda pengangguran, kita sudah luncurkan itu. Perda nelayan yang kaitan dengan saudara-saudara kita di nelayan sudah kita luncurkan beberapa kali. Nah, menarik kalau kita lihat Cilegon dinamikanya kan cukup tinggi kan ya. Yeah. Berbeda dengan daerah di Banten lainnya. Kalau kita lihat Cilegon salah satu daerah dengan penduduk yang paling sedikit ya. Sedikit, betul ya. Termasuk hanya berapa? 4 kecamatan. Ya. Tapi padat dengan industri di mana-mana. Nah, muncul beberapa isu yang di masyarakat. Mungkin yang kita bahas pertama adalah soal pengangguran. Gimana tuh? Betul, Kang. Jadi memang ekspektasi masyarakat itu berharap ketika banyaknya sebuah industri yang berjubel di Cilegon ini, mereka dapat ikut serta dalam proses mengisi pembangunan di daerahnya dengan jadi karyawan kah dan sebagainya. Namun kenyataannya memang tidak berbanding lurus. Banyak pengangguran di Cilegon ini hampir ngebludak ya, meskipun ada kenaikan penurunan, tapi kenyataannya memang luar biasa. Ini menjadi PR kita bersama. Bahkan setiap saya ada di rumah, itu aspirasi yang paling tinggi yang disampaikan kepada saya itu masalah pengangguran. Gimana ini Pak Mia, saya nganggur, bahkan itu saya buka secara pribadi di kantor saya di rumah itu, saya buka siapapun bagi warga khususnya dapil saya Ciwandan Citangin, itu saya buka pos di rumah untuk mengumpulkan lamaran pekerjaan kan. Enggak. Kita data, kita sampaikan juga ke industri bahwa nih datanya real gitu kan. Mereka juga punya skill, mereka berpendidikan minimal SMA kan. Ya ada juga yang SMP, ada yang juga SD.
mudah-mudahan bisa diakomodir di dunia industri. Kalau itu kan di treatmentnya dengan pemerintah saja, saya pikir melalui Disnaker ya, kemungkinan tidak tercover juga. Makanya kita aktif menanggulangi pengangguran. Nah, selain inisiasi dan tanggung jawab moral gitu ya kan, ada nggak program pemerintah yang bisa didorong untuk masuk ke industri dari angkatan kerja kita Cilegon? Sebenarnya kalau pemerintah dalam hal ini CQ-nya Disnaker ya, kalau kreatif banyak sekali kan. Banyak. Untuk menangani masalah pengangguran ini kan bukan masalahnya masalah angkatan kerja saja ya. Kalau kreatif di sisi lain kan ada bagaimana pengembangan UMKM, ya kan? Itu juga menciptakan lapangan kerja baru, toh tidak berkutat di dalam masalah angkatan kerja saja. Karena angkatan kerja itu tidak berbanding lurus, Kang. Penganggurannya banyak, angkatan kerjanya paling ya 1, 5, 10 rekrutmennya kan. Makanya perlu pola-pola baru. Saya pikir pemerintah ini menciptakan, mendesain agar bagaimana warga Cilegon tidak ketergantungan juga ke dunia industri, tapi dia mandiri gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mendorong, membina, memberikan arahan, mempermudah, memberikan bantuan anggaran agar dia juga menciptakan lini-lini yang lain. Misalkan UMKM. Kayak di Tegal, itu suatu kecamatan, itu lahir UMKM baru, terbarukan. Gila, jadi bisa hidup siklus ekonomi rakyat itu. Bisa jadi apa turunan dari produk ini. Iya, gitu betul. Di Cilegon itu saya pikir untuk bahan baku banyak ya. Tinggal bagaimana Pak pemerintah mendorong. Kayak misalkan dari beberapa industri karakter tekstil dengan bajanya. Mau dipola apa nih, dibikin apa nih kan. Terus chandra asih dengan biji plastiknya. Ya bisa bikin gelas, bisa bikin piring plastik dan sebagainya. Ada pabrik gula, mau bikin kue apa nih gitu kan. Ada tepung juga di Cilegon. Ada minyak juga di Cilegon. Lah potensi ini nih harus digali oleh pemerintah daerah. Didorong masyarakatnya agar kreatif. Jadi sudagar-sudagar baru gitu kan. Tidak ketergantungan untuk menjadi karyawan. Pemuda dididik untuk menjadi wirausahawan baru, entrepreneur baru dengan mandiri gitu kan, dengan daya dukung dari pemerintah. Itu menarik saya pikir kan. Dan di luar itu kan, Kota Cilegon sebagai daerah industri, bukan hanya soal pengangguran dan lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita dilanda dengan beberapa bencana ya. Oh ya, saudara-saudara kita di Cianjur, betul sedang berduka. Kemudian sekarang Gunung Semeru, dan Cilegon, salah satu daerah yang kemudian dekat dengan Selat Sunda, Jakarta dan industri kan di sini. Bagaimana dengan isu-isu itu kan? Sebagai kesiapsiagaan. Ya, saya melihat begini ya. Memang beberapa minggu ke belakang banyak saudara-saudara kita yang terkena bencana ya di Cianjur dan sebagainya. Kita ucapkan bela sungkawa ya. Kita juga ngirim beberapa bantuan ke daerah sana melalui anggota kita, kawan-kawan kita luncurkan ke daerah sana untuk membantu semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik juga ketika berbicara masalah potensi bencana di Cilegon, sebagaimana yang dilansir oleh beberapa media kaitan dengan penelitian. Ini penelitian loh, nggak macem-macem, dia ada dasar gitu, nggak asal ngomong. Potensinya sangat besar. Kita berharap itu tidak terjadi, tapi kehati-hatian ya itu penting, kewaspadaan kita penting, kesiagaan kita penting. Menurut penelitian memang di Cilegon ini kan potensinya, karena jalurnya jalur Selat Sunda itu besar, sampai dipotensikan kegebaan itu terjadi 8, sekian katanya. Ya megatrust itu akan berdampak terhadap tsunami katanya yang cukup besar. Nah, ini kita sebagai manusia, wujud manusia nih, kita harus waspada Kang, kita harus ikhtiar sebelum itu terjadi. Meskipun kita berdoa kepada Allah bahwa ini mudah-mudahan tidak terjadi, tapi tidak ada salahnya. Orang yang selamat itu adalah orang yang selalu menyiapkan sesuatu sebelum terjadi. Iya, begitulah kira-kira. Nah, ketika berbicara
masalah kemungkinan bencana terjadi di Cilegon, ada beberapa hal yang memang harus kita ingatkan terus terhadap pemerintah, karena ini tanggung jawab kita bersama ya, terhadap masyarakat, terhadap para pelaku industri terutama, karena kebetulan Selat Sunda ini luar biasa ya. Dulu pernah terjadi tahun 18-an kan, bencana gempa dan tsunami. Khawatir terjadi lagi, ini perlu kolektif kolegial kan, menata kesiapsiagaan, menata tanggap darurat ya, secara bersama-sama, polanya bagaimana dari pemerintah, dari industri dan sebagainya. Karena bukan dampak tsunami saja Kang yang ditakutkan, tapi pasca misalkan terjadi itu gempa, tsunami, ini di Cilegon ini menarik kan. Menariknya apa? Karena ada beberapa industri besar yang kaitannya dengan kimia dan sebagainya. Nah mereka juga kita dorong, kita tuntut itu. Mitigasi bencananya bagaimana? Penanggulangannya bagaimana? Harus duduk bersama secara serius dari sini. Termasuk masalah tool. Bagaimana tool misalkan untuk mengantisipasi bencana, gempa, kegempaan, tsunami dan sebagainya. Seharusnya dari wilayah mana barat sana sampai terus ke Merak sana sudah ada di tengah-tengah itu teknologi yang canggih gitu ya. Nah, ketika berbicara teknologi yang canggih yang sudah ditaruh di tengah lautan itu, apakah berfungsi gitu? Yang sudah ditaruh dari pemerintah. Pertanyaannya, apakah masih berfungsi? Terus bagaimana tanggap darurat dari kawan-kawan pelaku industri misal? Ya kan? Menyiapkan teknologi seperti apa? Sebelum terjadi tsunami masyarakat sudah selamat dulu gitu. Ya kan? Terus tempat evakuasi titik sentral harus difikkan itu. Di Ciwandan di mana gitu, Citangkil di mana, terutama titik-titik yang dekat dengan laut. Terus di Merak di mana, di Grogol di mana, Grem di mana. Itu harus terus dikomunikasikan, disosialisasikan terhadap masyarakat kan. Biar paham gitu. Selama ini kami melihat bagaimana penanganan dari industri termasuk dari pemerintah dalam hal kesiapsiagaan itu masih kurang saya pikirkan ya. Hanya sebatas ngobrol saja. Ini perlu serius ya sebenarnya. Komunikasi harus terus secara extraordinary yang harusnya. Karena ini nggak macam-macam saya pikir. Hasil penelitian itu rasional betul gitu. Dengan kurun waktu hampir 200 tahun pasca gempa tsunami dulu kan 200 tahun lebih tuh. Ini menjadi catatan kita bersama ini. Harus siap. Masyarakat Cilegon harus disiapkan. Dengan kemungkinan terburuk kemungkinan terburuk. Kita semua berharap ini tidak terjadi, tapi ya itu tadi sebagai manusia harus membatalkan ikhtiar buminya kan. Itu kewajiban kita, itu kewajiban bersama. Dan kalau lihat dari program pemerintah, terutama kan mungkin sektornya di BPBD, Bapak Kangnya melihatnya bahwa program itu sudah belum disiapkan atau sudah mengarah ke sana? Sudah ada yang saya baca di beberapa media, action itu sudah ada. Komunikasi antar sektor pemerintah dan industri sudah ada. Tapi perlu dimaksimalkan, perlu serius betul langkah-langkahnya. Agar masyarakat juga difahamkan Kang ke depan. Ketika terjadi ini harus bagaimana begitu ya. Ketika terjadi ini ada ada warning begitu kan. Dari IT tadi, dari tool, teknologi yang dipasang di tengah laut dan sebagainya. Harus bagaimana? Ketika mendengar bunyi ini harus bagaimana gitu kan. Jangan sampai inisiatif masing-masing masyarakat. Iya, masyarakat bingung. Kayak kemarin pun terjadi tsunami yang di mana sampai ke Labuan itu kan. Itu masyarakat berantakan sekali itu. Ini harus bagaimana? Panik bener itu. Ini harus bagaimana? Kok nggak ada tanda begitu kan? Tiba-tiba terjadi. Ternyata alatnya yang di tengah laut itu katanya kurang maksimal, kurang dirawat atau bagaimana. Nah, saya pikir selain alat bantuan dari pemerintah pusat yang ada di bibir pantai Selat Sunda, yuk kita bareng-bareng. Pemerintah daerah dengan para pelaku industri juga menyiapkan alat itu, bila perlu gotong royong untuk membeli alat yang canggih gitu ya, seperti di Jepang itu kan. Ketika terjadi udah ada warningnya, cepat gitu.
berapa harganya, kita gotong royong lah. Jangan terlalu ketergantungan terhadap pemerintah pusat juga, kita harus mandiri juga. Tanggung jawab bersama soalnya. Ya, tanggung jawab kolektif kolegial secara bersama masyarakat, pemerintah dan pelaku industri. Nah itu bicara tentang jangka panjang, apa namanya, lagi berjalan. Jangka cepat itu Kang, saya pikir harus jangka. Kemudian kita tahu bahwa sekarang juga isu global warming ya, salah satu isu yang menurut saya paling pemanasan sering dengar global. nih, Ya. Dan kalau kita lihat kan Cilegon, satu bukan hanya soal isu di global warming ya, tapi juga daerah industri biasanya kalau katanya berkaitan dengan bagaimana menciptakan suasana yang tidak panas. Nah dari sisi prasarana Cilegon sudah ke arah sana bukan? Bagaimana menciptakan ruang terbuka hijau dan menarik nih Kang Yadi. Memang di Cilegon ini kota industri, kotanya kecil. Tapi perlu ditata dengan baik, dengan apik, terutama zona-zona hijau ya. Masih kurang. Hutan kota, zona hijau di kalangan industri juga masih kurang ya. Ini perlu didorong terus sebagaimana amanat undang-undang bahwa klaster industri itu ada kewajiban zona penyangga hijau sekian persen. Itu juga harus didorong tuh. Agar bagaimana? Masalah global warming ini kan bukan masalah Cilegon saja, sedunia. Tapi emang Cilegon kompleks sekali kan. Selain masalah dari lingkungan, dari industri dan sebagainya, ini juga masalah-masalah yang lain, kurangnya penataan kan. Penataan. Ya sudah panas full gitu ya. Kayak kemarin saya upload beberapa hari ketika saya di tengah sawah, panasnya full bener itu. Saya upload di Facebook itu, panasnya full, ini global warming luar biasa. Nah itu salah satu dampak. Selain dari cerobong-cerobong industri gitu ya, dari lingkungan dan sebagainya. Cara penguraian sederhana adalah satu, lakukan penghijauan secara masif di kota Cilegon. Di samping mengurangi dampak global warming, mereka juga mengurangi masalah-masalah dampak asap industri dan sebagainya. Ya. Bisa mengurai. Tinggal pemerintah mendorong saja. Nah kalau kita lihat kesadaran di bersama kota besar kan, ada fenomena menarik menurut saya yang menciptakan ruang terbuka hijau dipadukan dengan membuat destinasi wisata. Betul. Nah, kan menurut saya selain menghijaukan juga ada income juga. Ada income. Cilegon kayak tidak tertarik atau memang gimana tuh? Itu betul itu. Saya setuju Kang. Ini ide terbarukan. Sebenarnya banyak potensi wisata di daerah Cilegon. Di daerah Merak juga banyak gunung kan, daerah Sitangkil juga banyak. Kalau pemerintahnya kreatif kenapa enggak? Itu menarik kan. Satu, dia mendesain blueprint besarnya adalah tujuannya menciptakan daerah wisata terbarukan. Yang kedua sambil penghijauan. Cocok, saya setuju itu. Selain industri dihijaukan gitu kan, sarana ada kewajiban sekian persen, zona hijaunya ada, jalan juga ada gitu, di pemukiman juga ada, tempat wisata kayak seperti di puncak dan sebagainya kan, rindang, adem, suasananya sejuk, dingin, menarik kan? Menarik ya. Itu perlu kreativitas dari dinas pariwisata, cocok sekali itu. Ya. Nah terakhir bukan soal ini kepemimpinan Pak Heldi nih ya. Pak Heldi mungkin ini periode pertama ya, betul. Masuk di periode kepemimpinan baru Cilegon Pak Heldi dan Pak. Apa pengamatan kami ya, termasuk catatan mungkin soal kepemimpinan Pak Heldi dan Sangat. Yang pertama saran sajalah, memang karena ini kepemimpinan pertama ya, tentu kurang ada kelebihan dan kekurangan di sana sini. Yang pertama, laksanakan amanah semaksimal mungkin sampai titik akhir kita menjabat, gitu ya. Secara kompak, Pak Heldi dengan Pak Sanuji bareng-bareng memikirkan bagaimana masyarakat Cilegon ini biar sejahtera, ya, biar maju, biar bermartabat. Yang kedua, kaitan dengan hal-hal yang lain, memang perlu seorang pemimpin itu perlu mendengar, banyak mendengar. Banyak mendengar, apakah itu dari
lembaga DPRD, dari rakyat secara langsung. Apa sih masalahnya yang ada di Kota Cilegon ini? Banyak mencatat, mendengar, mencatat, action yang penting kan. Actionnya itu yang penting. Masyarakat butuh aksi real, aksi nyata, bukan masalah seremonial dan sebagainya. Itu yang dipentingkan. Apalagi jabatannya hanya beberapa tahun lagi. 8 bulan. Iya kan? Ini harus sporadis kan. Saya pikir dengan APBD yang cukup besar dibandingkan dengan daerah Padang dan sebagainya, hampir 2 triliun kan, kegiatan-kegiatan harus dimaksimalkan daripada silpa. Digunakan sajalah, yang penting tidak melanggar, sesuai dengan program aspirasi masyarakat. Kenapa enggak? Toh itu duit rakyat, sesuai dengan koridor yang ada, begitu kan. Sayang Kang, potensinya ada. Kabupaten kota yang lain itu Kang Punten mencari PAD, APBD yang begitu besar sulit kan. Cilegon ada, duitnya ada gitu kan. Tinggal pakai sesuai dengan koridor yang ada. Itu kan. Dan kalau kita lihat sebagai legislatif, sebagai mitra gitu ya, eksekutif, apa sebenarnya tantangannya sih kalau sebagai Dewan Kota Cilegon? Sama yang dengan lain pastilah, tapi ada nggak kan dinamikanya tinggi saja. Bagaimana seorang anggota Dewan Cilegon tuh sangat-sangat harus hiperaktif banget kita, gimana tuh Kang? Emang tantangan sebagai seorang anggota DPRD itu memang harus Kang, harus mempunyai sensitivitas kan. Pertama itu sensitivitas terhadap masalah-masalah rakyat. Yang kedua harus punya empati. Menurut saya sensitif, empati, baru action. Action kita dorong, kita perjuangkan secara maksimal. Adapun hasil dari perjuangan kita, misalkan kita di Partai Demokrat ya, karena ini kolektif kolegial, apa yang sudah kita lakukan, hasil tidak hasil, yang penting kita perjuangkan. Artinya bahwa kepedulian atau menang amanah itu nggak bisa pura-pura gitu ya? Nggak bisa Kang. Saya pikir ini serius Kang. Dasarnya itu kita harus punya empati dulu, ya, punya sensitivitas, mendengar, merasakan, baru empati lahir turunannya perjuangan. Kita perjuangan secara all out. Karena ya amanah Kang. Oh, hasilnya kita sudah berjuang. Kita berjuang. Aman itu berat. Bukan hanya kita diminta pertanggungjawaban secara kolektif kolegial di lembaga DPRD, ya kan? Di hadapan Tuhan. Kelak. Ini harus serius. Mengemban amanah itu harus serius. Eksekutif, legislatif, kawan-kawan yang punya jabatan yang lain harus serius menurut saya. Karena kita nggak sedang main-main. Kita mengolah rakyat, mengolah keuangan rakyat demi rakyat juga. Yang penting kita berjuang semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin apapun hasilnya, ya kan? Ya kita tawakal. Yang penting kita perjuangkan dulu. Nah, gimana koordinasi atau sinergisitas Dewan dengan eksekutif? Saya pikir bagus. Selama ini bagus komunikasi antar kedua lembaga itu, tapi ada catatan penting sedikit, perlu ditingkatkan kembali. Menurut saya komunikasinya antara eksekutif ke legislatif dan sebaliknya, karena sekarang kan undang-undang regulasinya terbarukan itu bahwa legislatif itu adalah bagian daripada eksekutif, penyelenggara eksekutif. Sebenarnya tidak bisa dipisahkan mereka. Makanya komunikasinya harus harmonis gitu. Ketika menyangkut masalah-masalah rakyat, ya harus segera gitu bareng-bareng ya. Karena kita punya tupoksi, controlling, budgeting kan. Ini yang perlu dikomunikasikan secara intens. Harus bila perlu namanya wakil rakyat dan khalifah rakyat, eksekutif dan legislatif itu komunikasinya 24 jam bila perlu. Antara wali kota dengan pimpinan DPRD. Tuntutan pasti makin naik. Iya, makin besar kan. Dan ada tuntutan, tidak ada tuntutan, itu tanggung jawab kita kan. Komunikasi, masalah apa lagi antar pimpinan kan. Eksekutif dengan legislatif, ngobrol, diinventarisir barang, ini ada masalah yang harus segera. Kayak misalkan Punten, bukan rahasia umum, hampir puluhan tahun di Cilegon
kotanya kecil, belum pernah terjadi banjir, sudah banjir saja kan. Di mana-mana banjir, dikepung oleh banjir. Kayak di Ciwandan, di kelurahan kita, itu menjadi langganan banjir kan. Kalau banjir itu kurang lebih 1 meter. Nah ini perlu ada treatment cepat. Nah aspirasi udah muncul ketika saya menjadi dewan tahun 2019 itu ya. Pengen dibikinkan sebuah klaster tandonisasi agar menghambat aliran air. Sampai sekarang belum. Ini juga PR kita bersama. Makanya itu komunikasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting kan. Bila perlu ada komunikasi yang intens lah. Yang fleksibel gitu ya. Ya, fleksibel, intens demi kemaslahatan masyarakat Cilegon. Saya pikir begitu kan. Keren. Ya. Kang Mia ini kan sekarang di Banus juga. Iya. Banus adalah salah satu wadah yang menggodok agenda seluruh anggota DPRD. Betul. Di saat yang sama, tentu kita tahu bahwa ini menjelang tahun politik. Ya. Anggota dewan itu selain sebagai anggota dewan, kader partai gitu. Ya. Kalau kemudian lari ke konstituen, bagaimana mengatur itu kan dengan padatnya ini kan juga kan tugas wakil rakyat. Iya. Nanti kemudian ada lagi konstituen dan partai, gimana tuh Kang? Yang pertama, sebagai anggota dewan memang harus konsen full menjalankan tugas kedewanan dulu, karena kita digaji oleh rakyat untuk menjalankan tugas itu kan full. Kalau berbicara Kang ya di bagaimana mengatur dengan konstituen, apalagi ini tahun politik, sebenarnya personality. Kalau saya secara pribadi setelah menjalankan tupoksi kedewanan, saya bagi setiap hari Sabtu malam Minggu Kang. Keluarga? Minggunya. Keluarga itu hari Minggunya. Nah malam Minggu itu saya buka. Ada rumah aspirasi Mia secara pribadi ya. Selesai tugas kedewanan, malam Minggu saya siapkan waktu khusus agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi di malam Minggu. Curhat segala macam. Curhat apa aja deh. Mulai dari permasalahan pengangguran, masalah pribadinya, masalah apa aja tumplak di situ. Malam Minggu saya buka tuh. Baru Minggu pagi sampai sore itu waktu keluarga. Hanya 1 hari tok, setengah hari. Memang itulah tanggung jawab dan konsekuensi kita sebagai anggota dewan, harus bisa mendesain, mentreatment waktu, mana di hari tugas, mana hari untuk konstituen, mana hari untuk keluarga. Meskipun kadang-kadang waktu untuk keluarga itu jujur aja kurang. Hanya dari pagi Minggu sampai malam sudah itu. Kadang-kadang kata keluarga saya, anak-anak itu sering ngomong, ya waktunya sempit amat. Kadang-kadang berpikir saya, iya ya waktu itu sempit kalau untuk keluarga. Dolim saya tapi ya itulah tanggung jawab kita gitu. Harus sekarang kami ya bukan lagi hanya milik keluarga. Betul, saya bukan milik keluarga lagi. Pernah saya sampaikan ke keluarga, suamimu ini kata saya bukan milik kamu. Dulu ya 100%, sekarang tidak. Milik masyarakat badannya, milik keluarga juga dibagi-bagi. Dan alhamdulillah setelah saya menjabat itu keluarga istri paham. Oh ya udah itu tugasnya suaminya, keluarganya gitu kan. Sebagai pemimpin di keluarga akhirnya menerima. Alhamdulillah kan. Kalau treatmentnya itu di saya secara pribadi ya, hari Minggu itu hari keluarga. Luar biasa. Gitu. Ini perbincangan menarik. Iya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol lagi kami ya. Di lain kesempatan. Amin. Banyak belajar juga nih. Ternyata jadi anggota wakil rakyat itu tidak mudah ya. Nyalo. Dan kami ini dari lulus kuliah ya. Kuliah. Politik berani nyalain gitu, dan pesan tadi betul juga bahwa anak muda jangan alergi politik. Bahwa disitulah kehidupan berbangsa dan bernegara diatur. Kami terima kasih banyak. Siap, Kang Yadi. Amin. Lanjut periodenya. Amin. Terima kasih banyak. Baiklah pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah podcast kita kali ini bersama anggota DPRD Kota Cilegon, Kang Muhammad
Ibrahim Aswadi atau Kang Mia dipanggilnya dari fraksi Demokrat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.